Halo semuanya, balik lagi nih sama saya. Bagi yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Teddy Sujana Putra. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Sistem Informasi Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perencanaan audit sistem informasi. Bagi kalian nih yang penasaran apa aja sih perencanaan yang ada di dalam audit itu dan apa aja tahapan-tahapannya. Kalau kalian penasaran, mari kita cek videonya. Nah, tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Proses perencanaan ini membutuhkan penelitian yang cermat, pemikiran, dan pertimbangan untuk setiap auditnya. Nah, di sini ada perencanaan audit memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama, penetapan ruang lingkup dan tujuan audit. Nah, yang pertama itu ada penetapan ruang lingkup dan tujuan audit. Nah, pertama kita menentukan dulu nih apa permasalahan ruang lingkup yang ingin kita audit dan tujuan dari audit ini memberikan efek apa untuk tempat yang kita akan audit nanti. Yang kedua itu pengorganisasian tim audit. Sebelum kita mengaudit itu pasti kita akan membentuk tim untuk mengerjakannya supaya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Di sini kita akan memahami dulu mengenai operasi bisnis yang akan kita audit. Yang keempat itu ada kaji ulang hasil audit sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengkaji semua hasil audit kita yang sebelum-sebelumnya untuk kita perbaiki. Nah, yang kelima ini penyiapan program audit. Lalu ada perencanaan sebelum menjalankan proses audit dengan metodologi audit, yaitu yang pertama itu ada audit subjek, yang kedua audit objektif, yang ketiga audit scope, yang keempat pre-audit planning, yang kelima itu audit procedures and step for data gathering, yang keenam evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan, dan yang terakhir itu audit report preparation. Lalu ada juga laporan audit memiliki struktur secara umum yang bersifat tidak baku, yaitu yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang keduanya kesimpulan umum auditor, yang ketiga hasil audit, yang keempat rekomendasi, yang kelima exit interview. Nah, di sini saya akan mereferensikan sebagai bagian dari setiap proses perencanaan audit. Yang pertama itu ada melepaskan dari manajer audit. Jika audit termasuk dalam rencana audit, pasti ada beberapa alasan manajer audit harus menyampaikan kepada tim audit informasi tersebut yang menyebabkan audit dijadwalkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit dijadwalkan perlu dicakup dalam rencana audit. Selain itu, manajer audit harus dapat memberikan tim audit kunci untuk audit tersebut. Yang kedua itu ada survei awal. Tim audit harus meluangkan waktu sebelum setiap audit melakukan survei pendahuluan di wilayah yang akan diaudit untuk memahami apa auditnya akan memerlukan. Dua, survei awal. Tim audit harus meluangkan waktu sebelum setiap audit melakukan survei pendahuluan di wilayah yang akan diaudit. Nah, tujuan itu untuk memahami apa yang akan diauditnya nanti. Hal ini kemungkinan akan mencakup wawancara dengan pelanggan audit untuk memahami fungsi sistem atau proses yang sedang ditinjau, serta review dari setiap yang bersangkutan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan latar belakang dan pemahaman dasar area yang akan ditinjau. Hal ini diperlukan untuk melakukan penilaian awal terhadap risiko di daerah. Nah, yang ketiga itu permintaan pelanggan. Tim audit seharusnya tanyakan pada pelanggan area apa yang mereka pikir harus ditinjau dan area mana yang menjadi perhatiannya. Masukan ini harus sesuai dengan hasil penelitian risiko objektif auditor untuk menentukan ruang lingkup audit. Tentu, terkadang auditor tidak akan menggunakan masukan pelanggan. Yang keempat itu daftar standar. Daftar periksa audit standar untuk area yang sedang diperiksa adalah sering tersedia daftar periksa di bagian buku ini dapat menjadi awal yang baik untuk banyak audit selain itu. Yang keempat ada daftar standar. Daftar periksa audit standar untuk area yang sedang diperiksa adalah sering tersedia daftar periksa di bagian buku ini dapat menjadi awal yang baik untuk banyak
audit. Selain itu, Departemen Audit mungkin memiliki daftar periksa audit. Selain itu, Departemen Audit memungkinkan memiliki daftar periksa sendiri untuk sistem dan proses standar di perusahaan. Memiliki standar repeatable audit. Daftar periksa memiliki standar repeatable audit. Daftar periksa untuk area umum dapat memberikan awal yang berguna bagi banyak audit Yang kelima itu penelitian akhir. Nah, di penelitian akhirnya internet, buku, dan materi pelatih harus dirujuk dan digunakan sesuai untuk setiap audit untuk mendapatkan informasi tambahan tentang area tersebut yang akan diaudit. Yang keenam, ada penilaian. Auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko di wilayah yang ditinjau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan selama audit. Auditor perlu pikirkanlah melalui risiko terhadap sistem atau fungsi teknologi yang dimaksud. Hasil dari latihan sebelumnya harus menjadi penentuan ruang lingkup dari audit, termasuk menentukan dan mengkomunikasikan apa yang berada di luar jangkauan dan menyusun daftar langkah yang harus dilakukan untuk mencapai cakupan itu. Nah, itu ada penjadwalannya. Elemen penting dari proses perencanaan adalah penjadwalan. Penjadwalan audit yaitu menentukan saat audit akan berlangsung. Daripada mendikte kapan audit akan terjadi berdasarkan semata-mata pada kenyamanan tim audit. Penjadwalan audit harus dilakukan bekerja sama dengan nasabah audit. Ini akan memungkinkan tim audit untuk melakukan pertimbangan absensi personil dan waktu aktivitas tinggi, di mana tim audit memungkinkan tidak bisa mendapatkan waktu dan perhatian yang tepat dari organisasi mereka. Yang terakhir, yang ke-8, memulai rapat. Menjelang akhir proses perencanaan, memulai harus dilakukan dengan audit pelanggan sehingga Anda dapat mengkomunikasikan apa yang masuk dan keluar dari ruang lingkup proyek audit dan juga menerima masukan terakhir mereka. Nah, segitu aja nih pembahasan tentang perencanaan sistem audit kali ini. Bila saya ada yang kurang tepat membahas tentang perencanaan ini, mohon dikasih sarannya ya. Nah, segitu aja nih, sekian dan terima kasih.